Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama kakak Kak Ila Sapiti Harahap, NIM 1914040033, kakak dari jurusan Tadris Matematika A, kakak kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan kakak berdiri di sini ini melengkapi salah satu tugas UAS kakak, kemungkinan juga untuk berbagi ilmu walaupun hanya sedikit. Pada pertemuan kali ini kakak membahas tentang fungsi komposisi dan impuls. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah mendengar tentang fungsi komposisi dan impuls. Sebelum kita masuk yang namanya fungsi komposisi dan impuls, ada baiknya kita membahas tentang yang namanya fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang kita sebut nanti adalah domain ke himpunan yang lainnya kita sebut dengan kodomain. Dan relasi itu adalah himpunan A dan B tidak kosong, berarti memiliki isi, yaitu memiliki hubungan anggota himpunan. Lebih jelasnya saya beri contoh. Ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B. Inilah yang dinamakan dengan relasi, tetapi ini bukan fungsi. Ada yang tahu kenapa? Karena tidak tahu, maka saya akan contohkan yang namanya fungsi. Nah, seperti ini yang dinamakan dengan fungsi, dan ini relasi dan fungsi. Kenapa dikatakan fungsi? Karena himpunan A ini memiliki memiliki anggota atau bisa ada pasangannya dengan himpunan B. Dan fungsi juga dikatakan karena dia tidak bercabang. Maksud dari bercabang itu adalah seperti ini. Ini juga tidak dikatakan fungsi. Yang dikatakan fungsi seperti ini, memiliki pasangan dengan himpunan B dan tidak bercabang. Itu yang dikatakan dengan fungsi. Dan himpunan A ini adalah domain atau daerah asal. Sedangkan kodomain ini, himpunan B ini adalah kodomain atau daerah daerah kawan. Ada juga yang namanya daerah hasil atau biasa disebut dengan range. Kok tulisannya adalah range. Range ini adalah daerah hasil. Kita lihat daerah hasil ini adalah kita lihat dari himpunan B ini, yang mana himpunan B ini ada pasangannya. Berarti 2, 4, 6, 7, 8. Inilah yang dikatakan dengan daerah hasil, karena himpunan B ini ada pasangannya dengan himpunan A. Tetapi jika misalnya ini tidak ada
kawannya, misalnya ada di sini lagi 6, ke sini ada ini 9 nggak ada pasangannya, berarti ini bukan relasi. Cuman yang ada pasangannya dengan inilah yang dinamakan dengan daerah hasil. Oke, sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau udah mengerti, kita masuk yang namanya macam-macam fungsi. Oke, mungkin sebelum kita belajar fungsi komposisi, kita pernah namanya belajar dengan fungsi aljabar. Mungkin saya akan beri contoh tentang fungsi aljabar. Yang pertama adalah fungsi konstan. Contohnya seperti ini, fx sama dengan 5. Bisa juga 4, bisa juga 3. Atau berapapun itu yang tidak ada x-nya. Sedangkan yang kedua adalah fungsi kuadrat. Bisa dilihat contohnya seperti ini, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2, 2x ditambah 1. Dan 3 fungsi adalah fungsi linear. Contohnya seperti ini, fx 2x ditambah 1. Selain yang 3 ini, ada juga fungsi lain, yaitu fungsi lain, macam-macam fungsi lain, yaitu pertama yaitu fungsi rasional. Contohnya kayak gini, fx sama dengan 2x dikuang 1, x tambah 1. Kedua, fungsi akar, yaitu fx ada akarnya, berarti akar x tambah 1. Dan yang ketiga adalah fungsi mutlak, yaitu fungsi mutlak sama dengan fx sama dengan mutlak x. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Anda udah paham? Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, sifat-sifat fungsi komposisi itu yaitu fungsi komposisi Gx tidak sama dengan fungsi G komposisi Fx, karena bisa kita lihat pada contoh sebelumnya cara penyelesaian yang dua ini sangat berbeda. Kemudian yaitu fungsi F komposisi G komposisi Hx sama dengan fungsi komposisi G komposisi Hx, yaitu berarti ini berlaku sifat asosiatif. Sedangkan yang pertama tadi itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, baiklah, karena kita telah membahas tentang fungsi tadi, yaitu fungsi, pengertian fungsi, macam-macam fungsi, yaitu selanjutnya kita masuk ke
fungsi yang ini, fungsi komposisinya. Nah. Oke, fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga dapat menghasilkan fungsi yang baru. Biasanya fungsi komposisi ini dapat kita notasikan dengan huruf atau simbol O kecil yang biasa dibaca dengan komposisi atau bundaran. Oke, baca dengan bundaran. Sampai sini paham dengan penjelasannya? Oke, karena paham kita lanjut. Biar lebih mudah kita memahami penjelasan tadi, kita misalkan dengan contoh yang sederhana, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dan fungsi gx sama dengan x tambah 2. Ada yang bisa menyelesaikannya? Enggak. Oke, nggak ada kita. Oke, nggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu f komposisi gx sama dengan berarti fungsi ini gx ini kita masukkan ke dalam f, berarti yang nilai gx ini kita masukkan yang ini, berarti x tambah 2, lalu yang ini kita masukkan 2 x tambah 2 tambah 1. Kemudian kita kalikan 2 kali x sama dengan 2x, 2 dikali 2 sama dengan 4, lalu kita tambahkan 1. Jadi 2x ditambah 5. Ini mencari yang fungsi kayak gini. Fungsi lainnya satu lagi kayak gini. Nah, ini nggak jauh beda cara penyelesaiannya dengan sebelumnya.
kita masukkan fungsi fx ini ke dalam fungsi gx. Berarti x tambah g sama dengan 2x tambah 1, kemudian x 2x tambah 1 ditambah 2. Kemudian kita kalikan, ini nggak ikut lagi karena udah masuk ini, berarti 2x keluarkan tambah 1 tambah 2 menjadi 2x ditambah 3. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, karena sudah paham, kita lanjut. Kita masuk ke fungsi inverse atau yang dinamakan dengan kebalikan. Fungsi inverse adalah yaitu fungsi kebalikan, yaitu seperti ini, inverse 1 x, atau bisa kita dibaca atau biasa kita baca dengan inverse dari fungsi atau f inverse x. Nah, contohnya lebih mudah, kita masuk ke contoh, yaitu diketahui suatu fungsi fx sama dengan 6x tambah 15. Hitunglah fungsi f inverse-nya. Nah, yaitu kan fungsi inverse itu adalah kebalikan, berarti kita tulis 6x tambah 15 sama dengan fx, lalu kita pindahkan 6x sama dengan fx, karena ini positif, jika dipindahkan menjadi negatif maka menjadi seperti ini. Lalu x-nya 6-nya juga kita pindahkan menjadi seperti inilah. Kan yang ditanyanya adalah inverse, ini kita jadikan inverse, yaitu f inverse 1x sama dengan x kurang 15 per 6. Seperti inilah yang dinamakan mencari fungsi inverse. Lalu setelah itu kita masuk ke contoh lainnya biar lebih kita mudah memahaminya. Yaitu misalnya ada sebuah contoh seperti ini, fx sama dengan 2x ditambah 3 per x tambah y. Nah, untuk menyelesaikannya ini sebetulnya cuma cukup mudah. Kita menggunakan rumus dx tambah b sama dengan min cx ditambah a. Lalu ini kita ini jadi a, ini jadi b, ini jadi c, dan ini jadi ini adalah 4, jadi d. Tinggal kita masukin saja, yang d nya kan 4, berarti menjadi 4x ditambah b nya ini berarti 3 per c nya ini berarti min 1 atau min x ditambah a-nya 2. Nah, seperti inilah mencari fungsi inverse. Oke, cukup sampai sini yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan yang kakak sampaikan bermanfaat sama adik-adik. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi